kelompok 3 yang beranggotakan saya Eka Putri Febriana, Saya Dia Puspitasari. saya Nela Kurnia. Kami akan menampilkan sebuah micro teaching menggunakan media puzzle mind mapping. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya Bu. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu bersensi dahulu ya. Dia Puspitasari, Hadir, Bu. Eka Putri Febriana. Saya Bu hadir. Nah, kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah, Bu. Nah, supaya kalian lebih bersemangat lagi, kita nyanyi lagu Sorak-Sorak Berbeda. Kalian tahu kan lagu tersebut? Tahu, Bu. Yuk kita nyanyi. 1, 2, 3, mulai. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Nah, sudah semangat kan anak-anak? Sudah, Bu. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Nah, kira-kira anak-anak tahu tanggal dan bulan berapa hari ini? Tanggal 3 Juni 2021. Tanggal 3 Juni 2021, Bu. Nah, beberapa hari yang lalu kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Nah, hari lahirnya Pancasila itu adalah salah satu hari yang bersejarah bagi Indonesia. Selain hari lahirnya Pancasila, di Indonesia juga memiliki hari yang paling bersejarah, yaitu Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pada tanggal dan bulan berapa kita memperingati proklamasi? 17 Agustus 1945, Bu. Oke, benar sekali. Pada tanggal 17 Agustus. Nah, kita terbebas dari penjajah yang sudah menjajah negara kita. Nah, sebelum Indonesia merdeka, negara kita pernah dijajah oleh beberapa negara. Nah, siapa yang tahu negara apa yang pernah menjajah Indonesia? Bagus, negara Jepang. Nah, selain negara Jepang, negara Indonesia pernah dijajah lebih dari 100 tahun atau kurang lebih 350 tahun. Kira-kira negara mana ya yang menjajah Indonesia selama itu? Saya, Bu. Ya, Eka, silakan. Belanda. Oke, benar sekali. Negara Belanda menjajah negara kita selama 350 tahun. Nah, kira-kira kenapa ya Belanda kok sampai menjajah Indonesia? Nah, maka dari itu kita akan belajar tentang faktor-faktor penyebab penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, kegiatan kita pada pagi hari ini adalah kita akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Setelah itu kalian akan berdiskusi. Nah, setelah itu kalian akan menggunakan media puzzle mind mapping. Setelah itu kalian akan presentasi hasil dari puzzle mind mapping yang sudah kalian kerjakan. Nah, manfaat kita belajar hari ini agar kita tahu potensi apa yang dimiliki Indonesia, kenapa kok bisa sampai dijajah oleh negara Belanda selama itu. Nah, kita mulai ya pembelajaran kita hari ini. Nah, silahkan kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang, atau lebih mudahnya kalian berkelompok dengan teman satu bangku kalian. Nah, silahkan berkelompok anak-anak. Sudah berkelompok? Sudah, Bu. Oke, yang selanjutnya kita kembali ke topik yang tadi. Kira-kira kenapa ya Belanda kok bisa menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 tahun? Coba kalian diskusikan dengan teman sebangku, mengapa kok Belanda bisa menjajah Indonesia
Belanda selama 350 tahun. Coba didiskusikan ya, Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi dengan teman sebangku. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, waktu berdiskusi sudah selesai. Sekarang kita waktunya bermain puzzle mind mapping. Nah, di sini Bu Guru mempunyai beberapa potongan puzzle dengan gambar yang sesuai. Nah, di potongan puzzle ini Bu Guru sudah beri tulisan yang berisikan faktor-faktor penyebab penjajahan Belanda di Indonesia, baik secara eksternal maupun secara internal. Secara eksternal itu berasal dari luar negara Indonesia, sedangkan internal itu berasal dari negara Indonesia. Nah, sekarang siapa yang berani maju ke depan untuk menempelkan potongan puzzle beserta gambar yang sesuai? Ayo anak-anak, siapa yang berani? Saya, Bu. Silahkan. Eka maju ke depan. Silahkan ditempel. Sudah, Bu. Oke, silahkan duduk kembali. Nah, siapa lagi yang berani maju ke depan? Saya, Bu. Oke, dia silahkan maju. Silahkan ditempel sesuai dengan faktor. Oke. Sudah, Bu. Oke, silahkan duduk. Nah, sudah tertempel semua. Tadi yang maju siapa ya? Saya, Bu. Dia. Oke, dia. Ibu Guru tulis dulu namanya. Saya juga, Bu. Eka. Oke, dia dan Eka. Nah, kita bahas satu persatu ya, jawaban dari teman kalian itu sudah benar atau belum? Yang pertama kita bahas dari faktor eksternal. Nah, faktor eksternal yang pertama ada berkembang keyakinan bahwa bumi itu bulat. Nah, dulu bangsa Belanda itu berlayar untuk mengelilingi samudra dan membuktikan bahwa bumi itu bulat. Jika berlayar di satu titik, lalu orang itu berlayar ke arah barat, maka dia akan kembali lagi ke titik semula. Yang selanjutnya, yang tadi ini yang jawab siapa ya? Saya, Bu. Dia. Oke, dia dapat 1 bintang dari Bu Guru. Oke, yang selanjutnya ada motivasi 3G. Nah, motivasi 3G ini yang pertama ada goal. Goal itu kekayaan. Negara Belanda itu mencari kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Ada glory, glory itu kekuasaan. Negara Belanda itu mencari kekuasaan yang seluas-luasnya untuk memperkuat. Yang selanjutnya ada gospel. Gospel itu penyebaran agama Kristen. Agama Kristen merupakan agama yang dianut oleh warga Belanda. Jadi dia ingin menyebarkan agamanya. Terus ini tadi yang menempel siapa ya? Saya, Bu. Dia. Oke, dia lagi dapat bintang lagi dari Bu Guru. Oke, yang selanjutnya ada berkembang keyakinan Islam. Nah, dulu masa kejayaan Islam itu sangat pesat sekali. Jadi menjadikan warga Belanda itu menjajah negara lain untuk mempertahankan kekuasaannya. Nah, ini tadi yang menjawab siapa? Saya, Bu.
Dia lagi. Bu Guru kasih bintang lagi. Beri aplaus untuk dia. Oke. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas faktor internal. Nah, kita bahas dari atas dulu. Yang pertama, kurangnya rasa persatuan. Nah, dulu di Indonesia itu terpecah menjadi beberapa suku. Nah, karena terpecah-pecah, jadi orang Indonesia lebih mudah diadu domba. Nah, tadi ini yang jawab siapa ya? Saya, Bu. Dia lagi dapat 1 bintang lagi. Oke, selanjutnya rakyat Indonesia ramah. Nah, rakyat Indonesia yang ramah akan dimanfaatkan Belanda sehingga lebih mudah dijajah tentunya. Tadi yang jawab siapa? Saya, Bu, Eka. Oke, Eka, bagus sekali. Dapat 1 bintang lagi dari Bu Guru. Lalu yang terakhir ada ini, Indonesia kaya akan rempah-rempah. Nah, di Indonesia itu sangat banyak sekali rempah-rempah dan dijual dengan harga yang lebih murah daripada di Belanda. Nah, coba kalian ingat-ingat rempah-rempah apa yang sudah pernah kalian temukan di rumah. Ayo, siapa yang pernah ingat? Cengkeh, Bu. Oke, bagus sekali, cengkeh. Cengkeh adalah salah satu rempah-rempah. Ada yang lain? Ayo, ada yang lain? Jahe, Bu. Oke, jahe adalah salah satu rempah-rempah juga. Oke, ini tadi yang menjawab siapa ya rempah-rempah ini tadi? Eka, Bu. Oke, Eka, bagus. Dapat 1 bintang lagi dari Bu Guru. Kita lihat yang menjawab paling banyak siapa ya? Oh, Dia. ternyata dia. Beri tepuk tangan untuk dia. Dan dia silakan maju ke depan mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Ayo, silakan dia maju ke depan. Ini mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang faktor penyebab penjajahan Belanda di Indonesia. Sesuai yang telah dijelaskan Ibu Guru tadi, faktor penyebab penjajahan Belanda itu terdiri dari 2, yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternalnya yaitu yang pertama, berkembangnya keyakinan bahwa bumi itu bulat. Yang kedua, motivasi 3G yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Yang ketiga, berkembang keyakinan Islam. Selanjutnya, faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam negara Indonesia terdiri dari 3, yaitu yang pertama, kurangnya rasa persatuan. Yang kedua, rakyat Indonesia ramah. Dan yang ketiga, Indonesia kaya akan rempah-rempah. Oke, beri aplaus untuk dia. Oke, silakan duduk dia. Nah, kita sudah belajar tentang faktor penyebab penjajahan Belanda di Indonesia. Jadi kita sudah selesai melakukan pembelajaran kita hari ini. Nah, kita sudah mempelajari apa saja hari ini anak-anak? Faktor internal penjajahan Belanda. Oke, ada lagi? Faktor eksternal penyebab penjajahan Belanda di Indonesia. Oke, bagus sekali. Nah, kira-kira menurut kalian pembelajaran kita hari ini bagaimana anak-anak? Cukup menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu, menarik. Nah, untuk kedepannya kalian mau pembelajaran yang bagaimana? Menggunakan permainan lagi, Bu. Oke, nanti Ibu siapkan ya tentang permainannya. Nah, untuk lebih memahamkan lagi tentang faktor penyebab penjajahan Belanda di Indonesia, Ibu Guru mempunyai kuis. Kuisnya terdiri dari 5 soal. Kalian kerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah kan dikumpulkan ke depan? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin berdoa.
Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.